Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani at-talabah wa talibat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita banyak-banyak bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmatnya, taufiknya, hidayahnya kepada kita semua. Karena dengan itu semua kita bisa melanjutkan kegiatan belajar mengajar kita di pagi hari ini. Tanpa dari pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak mungkin kegiatan di pagi hari ini atau di jam ini akan bisa kita lakukan. Semua ini adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita sebagai seorang hamba harus banyak-banyak bersyukur atas apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, supaya nikmat-nikmat ini Allah Subhanahu wa ta'ala langgengkan. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di kesempatan kali ini kita akan memulai pembelajaran yang pertama dari materi at-tauhid atau pelajaran tauhid kelas 8. Alhamdulillah, antum juga sekarang di kelas 8. Ini juga nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala ya, bisa lulus, bisa naik ke kelas berikutnya. Dan tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali lagi kita tidak bisa duduk di kelas ini. Karena itu sekali lagi saya mengingatkan kepada saya pribadi dan kita semua untuk selalu memperbanyak syukur kita ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmatnya, termasuk nikmat bisa naik ke kelas 8. Pelajaran tauhid adalah pelajaran yang sangat penting bagi kita. Salah satu ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap kita, ya. Apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, mesti harus belajar tauhid. Mesti belajar akidah. Karena kalau misalnya tanpa kita memiliki akidah yang benar, maka tidak ada manfaatnya dari ibadah amal soleh yang kita kerjakan. Karena itu pelajaran kita ini pelajaran yang sangat penting. Untuk itu mohon diperhatikan dengan baik. Kemudian tema yang kita akan bahas pada pertemuan pertama ini adalah kita membaca bab yang pertama, yaitu ta'rif tauhid. Ta'rif at-tauhid. Mana ta'rif? Pengertian dari tauhid. Apa yang dimaksud dengan tauhid? Fil lughah, dari sisi bahasa, masdaru wahhada yuwahhidu asy-syai'a idza ja'alahu wahidan. Masdar dari fi'il wahhada yuwahhidu idza ja'alahu wahidan. Idza, apabila menjadikannya satu. Itu secara bahasa, ya, menjadikan sesuatu itu satu. Misal, contoh, idza qulta, silakan diharokati. Idza qulta la yakhruju minal baiti ahadun illa Muhammadan. La yakhruju, tidak keluar, minal bait, dari rumah, ahadun, satu orang pun, illa Muhammad, kecuali Muhammad. Ya, kalau antum bilang tidak satu pun yang keluar dari rumah kecuali Muhammad, takunu wa hatta Muhammadan bil khuruji minal bait. Takunu wa hatta, artinya menjadikan satu-satunya Muhammad bil khuruji minal bait, keluar dari rumah. Jadi kalau kita mengatakan
tidak ada yang keluar dari rumah kecuali Muhammad, maka ketika kita mengatakan kecuali Muhammad, itu artinya kita menjadikan Muhammad satu-satunya yang keluar dari rumah. Wa idza qulta, apabila engkau mengatakan la yakum minal majlisi ahadun illa khalidan faqat, tidak ada yang berdiri, la yakum, tidak ada yang berdiri, minal majlis, dari majlis, ahadun, seorang pun, illa Khalid faqat, kecuali Khalid saja. Takunu qad wahatta Khalidan bil qiyami minal majlis, maka dengan demikian kita telah menjadikan Khalid orang yang satu-satunya keluar dari atau berdiri dari majlis. Jadi kalau kita mengatakan tidak ada orang yang berdiri dari majlis ini kecuali Khalid, maka ketika itu kita sudah menjadikan Khalid orang yang satu-satunya berdiri dari majlis tersebut. Intinya tauhid dari sisi bahasa maknanya adalah menjadikan sesuatu menjadi satu. Wa fi syar'i, adapun dari sisi syariat, ifradullah ta'ala birrububiyah. Ifrad artinya apa? Mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala birrububiyah, dengan rububiyah, wal uluhiyah, dan juga uluhiyah, wal asma was sifat, dan asma dan sifat-sifatnya. Jadi pengertian tauhid dari sisi syar'i atau istilah adalah ifradullah ta'ala, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam rububiyahnya, kemudian dalam uluhiyahnya, dan juga asma wa sifat. Apa itu rububiyah Allah? Apa itu uluhiyah Allah? Apa itu asma wa sifat Allah? Kita akan bahas di bab selanjutnya. Silakan dibuka halaman 8. Halaman 8. Aqsamut tauhid, macam-macam tauhid. Aqsamut tauhid artinya apa? Aqsam jamak min kismin, jenis, macam, ya. Aqsamut tauhid artinya macam-macam tauhid. Yanqasimu, silakan diberikan harokat. Yanqasimu at-tauhidu ila thalathati aqsam. Tauhid terbagi menjadi 3 macam. Yanqasimu, terbagi, at-tauhid ila thalathati aqsam, menjadi 3 bagian atau 3 macam. Yang pertama, tauhidur rububiyah. Yang kedua, tauhidul uluhiyah. Yang ketiga, tauhidul asma'i was sifat. Yang ketiga, tauhid asma was sifat. Sekarang kita akan lihat penjelasan dan juga dalil dari setiap macam-macam daripada tauhid ini. Wa ilaika ta'rifu kulli qismin minha ma'a bayani dalilihi. Berikut ini pengertian setiap macam tauhid dan juga penjelasan dalil-dalilnya. Mari kita lihat di yang ada dalam kotak. Di situ tertulis nau'ut tauhid. Nau' jenis. Nau' artinya apa? Jenis. Kemudian ta'rifuhu. Ta'rif artinya apa tadi? Pengertian. Daliluhu, dalilnya. Jadi setiap atau 3 jenis tauhid tadi itu, setiap tauhid memiliki dalil-dalil yang harus kita ketahui dan harus pahami. Mari kita lihat jenis tauhid yang pertama. Tauhidur rububiyah. Tauhid ar-rububiyah. Apa itu tauhid ar-rububiyah? Ta'rifuhu, pengertiannya. Mari kita lihat. Silakan diharokati. Ifradullahi azza wa jalla bil khalqi wal mulki wat tadbir. Ifrad tadi artinya apa?
Ifrad artinya mengesakan. Mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan al-khalq, penciptaan. Artinya apa? Kita harus meyakini bahwasanya Allah semata yang menciptakan semua apa yang ada di langit dan di bumi ini. Ya. Penciptanya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal mulk, dan Allah lah yang memiliki kerajaan di langit dan bumi. Wat tadbir, dan Allah lah yang mengatur segala urusan, segala perkara di dunia ini. Itu artinya ifradullah azza wa jalla bil khalqi wal mulki wat tadbir, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam penciptaan, dalam kerajaan, dan juga dalam mengatur alam semesta ini. Jadi yang mengatur apapun yang terjadi, perhatikan, apapun yang terjadi di dunia ini, maka semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu adalah aturan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau kita katakan ifradullahi azza wa jalla bi af'alihi, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perbuatannya. Kalau misalnya nanti antum ditanya apa itu tauhidur rububiyah, antum bisa jawab dengan ifradullahi ta'ala bil khalqi wal mulki wat tadbir, boleh. Atau antum pakai yang kedua, ifradullahi azza wa jalla bi af'alihi, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala perbuatannya. Ya, kita mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala perbuatannya. Amthilatu ala af'alihi, mari kita lihat contoh-contoh perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-khalqu, menciptakan. Kalau ada yang nanya siapa nyiptain antum, pasti antum kan jawab apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua makhluk yang ada di muka bumi ini, yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita meyakini bahwasanya semuanya atau semua makhluk yang ada di muka bumi ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita sudah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam tauhid ar-rububiyah. Kemudian contoh perbuatan Allah adalah ar-rizq, memberikan rizki. Jadi semua rizki yang kita terima, baik besar, baik kecil, ya, sedikit, banyak, itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memberikan rizki adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Wal ihya wal imatah, menghidupkan, imatah, mematikan. Wa inzalil matar, menurunkan hujan. Wa inbatis syajar, dan juga menumbuhkan pohon-pohonan. Wa ghairu dzalik, dan contoh-contoh yang lainnya. Ini adalah sebagian kecil daripada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kalau kita meyakini bahwasanya hanya Allah yang menciptakan, hanya Allah yang memberikan rezeki, hanya Allah yang bisa menghidupkan, hanya Allah yang bisa mematikan, hanya Allah yang bisa menurunkan hujan, maka kita sudah meyakini tauhid ar-rububiyah, atau tauhid rububiyah kita sudah bagus, ya. Kalau demikian halnya. Tapi kalau misalnya kita masih meyakini bahwasanya hujan ini turun karena diturunkan sama wali fulan misalnya, ya, atau sama nyai siapa misalnya selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tauhid rububiyah kita bermasalah, ya. Tauhid rububiyah kita ada masalah, rusak tauhid kita. Dan ini tidak benar. Kalau misalnya kita masih meyakini ada selain Allah yang bisa menurunkan hujan, yang bisa mematikan, yang bisa menghidupkan, maka keislaman kita rusak, tauhid kita rusak. Mana dalilnya bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan? Ala lahul khalq wal amru, kata Allah, ketahuilah bahwasanya Allah lah yang menciptakan dan mengatur segala urusan.
Kemudian ayat yang lain, qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Katakanlah, siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit, dari bumi? Siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran, penglihatan? Siapakah yang kuasa mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengurus semua ini? Fasayaquluna Allah. Orang-orang kafir Quraisy dulu mengatakan Allah. Ketika ditanya siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi, siapa yang memberikan pendengaran, mereka yakin dan mereka tahu itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah tauhid yang pertama. Yang kedua, tauhid al-uluhiyah wa yusamma tauhidul ibadah. Tauhid uluhiyah dan juga bisa disebut dengan tauhid al-ibadah. Kalau saya tanya apa nama lain dari tauhid al-uluhiyah, atau bisa jawab tauhidu al-ibadah. Apa itu tauhidul ibadah? Huwa ifradullahi azza wa jalla bi af'alil ibad, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perbuatan hamba. Mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perbuatan hamba. Apa maksudnya? Ketika seorang hamba ingin melakukan suatu ibadah, maka niat dari dia melakukan ibadah tersebut hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh misalnya ya, kas-shalah, seperti sholat, was-siyam, berpuasa, wal hajj, menunaikan ibadah haji, wat tawakkal, bertawakal, wan nazar, bernazar, wal khawf, takut, wal raja, berharap, wal mahabbah, dan cinta, wa ghairu dzalik, dan yang lainnya. Ini semuanya amalan-amalan yang bisa dilakukan oleh seorang hamba, ya. Dan ketika seorang hamba melakukan amalan-amalan ini, mesti tujuannya hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu artinya kita mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perbuatan kita sebagai hamba. Dan inilah maksud Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana ya Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nanti kalau saya tanya apa dalil dari tauhid al-uluhiyah, nanti bisa tulis wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian yang ketiga, tauhidul al-asma was sifat. Tauhid asma was sifat. Asma jamak dari ism, nama-nama. Sifat, sifat-sifat, ya. Apa makna tauhid al-asma was sifat? Huwa an yusafallahu bima wasafa bihi nafsuhu wa bima wasafa bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu mensifati Allah Subhanahu wa ta'ala bima wasafa bihi nafsuhu, dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sifatkan untuk dirinya sendiri, wa bima wasafahu bihi rasuluhu, dan apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sifatkan dengannya, min sifatil kamal, dari sifat-sifat yang sempurna, wa nu'utul jalal, dari sifat-sifat yang mulia, min ghairi takyif, tanpa takyif, menanyakan bagaimana bentuk sifat Allah, bagaimana bentuk duduk Allah, bagaimana ini tidak boleh. Wala tamtsil, atau juga memisalkan, mencontohkan, oh istiwanya Allah tuh seperti ini, ini nggak boleh. Wa min ghairi tahrif, dan juga tanpa merubah, ya, merubah sifat-sifat ataupun nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, wala ta'til, dan juga tidak ta'til. Ta'til itu artinya apa? Menolak sifat ataupun nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi intinya tauhid asma wa sifat itu adalah kita mengimani atau mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang Allah sebutkan atau yang Allah sifatkan dirinya sendiri, dan juga dengan sifat-sifat atau nama-nama yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berikan tanpa perlu dirubah, tanpa perlu ditanya bagaimana ya dari sifat dan nama-nama dari nama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Karena apa? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa, tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Wa huwas samiul basir, dan Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Maha mendengar dan Maha melihat. Terakhir, poin yang kita sampaikan pada kesempatan singkat ini, fawaidun muhimmah, manfaat atau faedah yang penting, atau ada 3 faedah yang penting di sini bagi kita. Yang pertama, aqsamut tauhid tsalatsah mutalazimah. Aqsam, jenis-jenis at-tauhid ats-tsalatsah yang 3 itu mutalazimah, saling terikat. Jenis tauhid yang 3 tadi itu saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Kullu naw'in minha la yanfakku 'anil akhar. Satu jenis dari tauhid tersebut la yanfak, tidak bisa lepas dari tauhid yang lain. Faman ata bi naw'in minha wa lam ya'ti bil akhar lam yakun muwahhidan. Barang siapa yang hanya meyakini satu tauhid kemudian meninggalkan tauhid yang lain, maka dia belum bisa disebut sebagai orang yang bertauhid. Barang siapa hanya, misalnya ya, dia meyakini hanya Allah yang mengatur alam ini, Allah yang menciptakan. Sisi yang lain masih minta sama selain Allah, ya, masih meyakini ada makhluk-makhluk lain, ya, yang bisa mengatur, yang bisa mematikan misalnya, maka dia tidak bisa dikatakan sebagai orang yang bertauhid. Yang kedua, anta'lam annal kuffar alladzina qatalahum Rasulullah kanu muqirrina bitauhidir rububiyah. Anta'lam, apa ta'lam? Kamu ketahui, annal kuffar, bahwasanya orang-orang kafir, alladzina qatalahum Rasulullah, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam perangi. Qatala di sini artinya apa? Perangi. Kanu muqirrina bi tauhidir rububiyah, mereka itu mengakui, ya, mengakui tauhid rububiyah. Orang-orang kufar Quraisy yang Rasul sallallahu alaihi wasallam perangi itu, mereka meyakini bahwasanya Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mengatur alam, itu mereka yakini. Fahum ya'tarifuna bi anna Allah huwal khaliq ar-razzaq ar-razik. Ya'tarifun, mengetahui, mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dan yang memberikan rezeki. Al-Muhyi al-Mumit, yang mematikan atau yang menghidupkan, Al-Mumit yang mematikan, An-Nafi' yang memberikan manfaat, Ad-Dar yang memberikan bahaya, Alladzi yudabbir jami'al umur, yang mengatur semua perkara. Yudabbir artinya apa? Mengatur semua urusan. Wa ma adkhalahum dzalika fil Islam, dan ketahuilah semua itu tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Ikhwani wa akhwati fillah, meskipun mereka yakin bahwasanya Allah yang memberikan rezeki, yang mematikan, yang menghidupkan, yang mengatur alam ini semuanya adalah Allah, tapi ketahuilah kalau hanya sebatas itu maka mereka belum masuk dalam Islam. Dan dalilnya tadi sudah kita bahas ya di surah Yunus, tidak perlu kita ulang lagi. Yang terakhir, faedah yang penting bagi kita, tauhidul uluhiyah huwa maudu'u da'watir rusul. Tauhid uluhiyah merupakan inti, bahkan pokok daripada dakwahnya para rasul. Dari awal rasul sampai rasul yang terakhir, Nabi Muhammad SAW, inti dari dakwah mereka hanya adalah tauhid al-uluhiyah. Kenapa? Li'annahu, perhatikan,
li'annahu al-asas alladhi tubna alaihi jami'ul amal. Karena tauhid uluhiyah adalah asas, pokok, ya. Pokok yang di atasnya dibangun semua amal ibadah kita, ya. Tauhid uluhiyah adalah asas, fondasi yang paling kokoh, yang harus paling kokoh, yang harus paling bawah, yang dimana setelahnya itu di atasnya kita bangun berbagai macam amal ibadah. Jadi kalau misalnya fondasinya roboh atau nggak kuat, rusak, maka tidak mungkin akan ada bangunan-bangunan yang ada di atasnya. Begitu pula kalau tauhid uluhiyah kita rusak, maka tidak ada artinya amal ibadah yang kita lakukan. Sebanyak apapun amalan yang kita lakukan, kalau tauhid uluhiyah kita rusak, semuanya tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa biduni tahaqquqihi la tasihhu jami'al a'mal. Karena itu, tanpa merealisasikan tauhid al-uluhiyah, semua amalan kita tidak akan sah. Ya, tanpa merealisasikan, mewujudkan tauhidul uluhiyah pada diri kita, maka ketahuilah semua amalan-amalan kita tidak akan sah. Fa innahu idza lam yatahaqqaq hasala didduhu wa huwa syirk. Fa innahu idza lam yatahaqqaq hasala diddahu wa huwa syirk. Karena apa? Kalau misalnya tauhid uluhiyah kita bermasalah, ya, masih rusak, maka akan masuk kesyirikan. Maka kita akan terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Wal khusumah baina rusul. Khusumah artinya apa? Khusumah permusuhan. Baina rusul, di antara para rasul, wa umamahum wa umamihim, bainar rusuli wa umamihim, antara para rasul dan umat-umat mereka, kanu mihwariha hadat tauhid. Pokoknya intinya adalah tauhid ini. Jadi yang menjadi masalah, yang menjadi problem dari semua rasul sama umat-umat mereka itu di tauhid ini. Kalau tauhid rububiyah nggak ada masalah. Yang sering kali menjadi masalah, bahkan inti dari masalah tersebut adalah ada pada tauhid ini. Hadat tauhid. Fayajibul inayah bihi, maka wajib bagi kita al-inayah, memperhatikan tauhid ini, mempelajari wadirasat masailihi wa fahmi usulihi. Fayajibu al-inayatu bihi wadirasatu masailihi wa fahmu usulihi. Karena itu wajib bagi kita untuk memperhatikan tauhid ini, mempelajari tauhid ini, dan memahami usul-usul pokok-pokok dari tauhid ini. Supaya apa? Supaya tadi amal ibadah kita bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya tauhid kita, akidah kita benar. Supaya amal soleh yang kita kerjakan itu bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dan bermanfaat ketika kita kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani wa akhwati fillah, inilah beberapa tema yang kita bahas, yang bisa kita bahas pada jam ini. Yang pertama, ta'rifut tauhid, pengertian tauhid. Kemudian jenis-jenis tauhid ada 3. Yang terakhir adalah beberapa faedah yang penting untuk kita ketahui. Semoga yang kita bahas pada kesempatan kali ini bisa dipahami. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa ditanyakan Japri, bisa lewat WA ataupun Telegram. Demikian untuk kali ini, insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang ahamiyatut tauhidi wa fadluhu. Demikian kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.